Pernah kebayang nggak gimana rasanya hidup di zaman kuno? Belum ada kerajaan sama sekali. Semua orang hidup di kota-kota kecil. Masing-masing punya rajanya sendiri. Semua merasa paling kuat, tapi nggak ada yang bisa menyatukan semuanya. Sampai suatu hari, hadirlah seorang pria yang mengubah segalanya. Namanya Sargon dari Akkad. Dia bukan bangsawan, bukan keturunan raja, tapi dia berhasil menjadi penguasa pertama dalam sejarah dunia. Gimana caranya? Kenapa nama Sargon bisa bertahan selama ribuan tahun? Dan apa yang membuat kekaisaran Akkadia akhirnya runtuh? Mari kita gali lebih dalam kisah raja pertama dalam sejarah umat manusia. Kondisi Mesopotamia sebelum Sargon. Kekaisaran Akkadia berdiri dalam waktu singkat antara tahun 2334 sampai 2218 sebelum Masehi dan didirikan oleh Sargon Agung atau Sargon dari Akkad. Dia adalah penguasa Kekaisaran Akkadia yang paling terkenal. Meskipun keberadaannya relatif singkat, kerajaan kuno ini menetapkan serangkaian hal pertama di dunia yang ditiru dan distandarisasi oleh para penguasa di kemudian hari. Berpusat di kota Akkad, Kekaisaran Akkadia menyatukan wilayah Mesopotamia Selatan, Irak kuno, yang sebelumnya dikuasai oleh negara-negara kota yang bersaing, termasuk Ur, Uruk, Lagash, Kish, Mari, dan Umma, masing-masing dengan penguasa dinastinya sendiri. Ini adalah periode yang dikenal sebagai dinasti awal, yang berlangsung sekitar tahun 2900 hingga 2350 sebelum Masehi. Reruntuhan kota Akkad belum ditemukan oleh para arkeolog. Namun wilayah Kekaisaran Akkadia diperkirakan terletak di sepanjang tepi barat Sungai Efrat, di suatu tempat antara kota kuno, Sipar, dan Kish. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa lokasinya berada di antara kota Mari dan Babilonia. Sementara ada pula yang berpendapat bahwa lokasinya berada di tempat lain. Terlepas dari di mana tepatnya kota itu berada, kota ini memberikan pengaruh yang besar terhadap wilayah sekitarnya. Menurut Sargon, atau ahli-ahli Tauratnya, kendali Akkadia akhirnya meluas dari Teluk Persia melalui Asia Kecil hingga Laut Mediterania dan Siprus. Namun ada pula yang berpendapat bahwa kekaisaran ini meluas sampai ke Kreta di Yunani modern. Dengan menyatukan begitu banyak negara yang sebelumnya bermusuhan, Sargon dan penerusnya mampu memperkenalkan jalur perdagangan, sehingga barang dapat mengalir dengan aman dari Mesopotamia utara ke selatan melalui Sungai Efrat. Stabilitas di kawasan Akkadia juga memungkinkan berkembangnya seni, sastra, pertanian, dan ilmu pengetahuan. Dan untuk waktu yang singkat, bahasa Akkadia menjadi bahasa resmi di wilayah tersebut. Akkadia menggantikan Sumeria dalam segala hal kecuali upacara dan upacara sakral. Bangsa Akkadia bahkan memperkenalkan sistem pos pertama. Tablet tanah liat dengan tulisan paku Akkadia dibungkus dalam tanah liat yang kemudian ditandai dengan nama dan alamat penerima yang dituju. Satu-satunya cara untuk membuka amplop tanah liat ini adalah dengan memecahkannya, yang berarti mudah untuk mengetahui apakah seseorang telah membaca suratnya. Sebelum Kekaisaran Akkadia berdiri, Mesopotamia adalah tempat yang penuh kekacauan. Wilayah ini terdiri dari banyak kota-kota independen, seperti Ur, Uruk, Kish, Mari, Lagash, dan Umma. Masing-masing punya raja sendiri, punya tentara sendiri, dan gak ada yang mau tunduk pada yang lain. Hasilnya, perang tiada akhir. Kadang karena rebutan air, kadang karena masalah perdagangan, atau kadang cuma karena ego para raja. Tapi,
Semua ini berubah ketika seorang anak misterius lahir di Kish. Siapakah Sargon sebenarnya? Legenda bilang, Sargon bukan berasal dari keluarga raja. Ibunya mungkin seorang pendeta tinggi, dan karena satu alasan tertentu, dia terpaksa menyembunyikan anaknya. Caranya, dia meletakkan bayi itu di dalam keranjang dan menghanyutkannya ke sungai. Tunggu, kedengeran familiar? Yap, kisah ini mirip dengan cerita Nabi Musa, tapi ini bukan cerita mitos atau cerita agama. Ini sejarah nyata. Bayi ini kemudian ditemukan oleh seorang petani dan tumbuh besar di lingkungan rakyat biasa. Namun, nasib membawa Sargon ke dalam istana Raja Ur-Zababa dari Kish. Dia bekerja sebagai pembawa cawan. Kedengeran kayak pekerjaan sepele, kan? Tapi jangan salah, ini posisi penting, karena pembawa cawan adalah orang kepercayaan raja. Di sini, Sargon belajar politik, strategi perang, dan kelemahan para penguasa. Dan dia sadar, raja-raja ini terlalu sibuk bersaing satu sama lain. Kalau ada orang yang cukup cerdas, cukup kuat, dan cukup licik, dia bisa mengambil alih semuanya. Perebutan takhta. Ur-Zababa mulai curiga bahwa Sargon adalah ancaman. Karena waktu itu, ada ramalan yang mengatakan bahwa dia akan menggulingkan raja-raja di Mesopotamia dan menjadi penguasa. Jadi, Raja Ur-Zababa mengirimnya ke Raja Lugal-Zagesi dari Umma, yang merupakan musuh bebuyutannya, dengan harapan dia akan dibunuh. Tapi apa yang terjadi? Bukan Sargon yang mati, tapi dia malah membalikkan keadaan. Dia berhasil mengumpulkan pasukan, menggulingkan raja-raja lama, dan dalam waktu singkat, Kekaisaran Akkadia lahir. Sargon mendirikan ibu kota baru, Akkad, dan dari sinilah sejarah baru dimulai. Kejayaan Akkadia. Sekarang bayangin, seluruh kota-kota di Mesopotamia yang dulu perang terus, sekarang ada di bawah satu bendera. Sargon mendirikan ibu kota baru, yang sampai sekarang lokasinya masih jadi misteri. Dia menciptakan sistem pemerintahan baru, nggak ada lagi kota-kota independen. Semua tunduk pada satu raja dan satu pemerintahan. Kekaisaran Akkadia nggak cuma kuat secara militer, tapi juga kaya secara ekonomi. Mereka berdagang dengan Mesir, Anatolia, dan Persia. Sargon juga bikin jaringan jalan, sistem pajak yang teratur, hukum yang terstruktur, dan menempatkan gubernur di setiap wilayah buat menjaga ketertiban. Bisa dibilang, dia membentuk konsep kerajaan yang kita kenal sekarang. Bahkan, untuk pertama kalinya dalam sejarah, bahasa Akkadia menjadi bahasa resmi pertama di dunia. Ekspansi Akkadia gak berhenti di Mesopotamia. Sargon terus memperluas wilayah kekuasaannya. Pasukan Sargon berjalan ke barat hingga Mediterania, ke timur hingga Persia, dan ke utara hingga Anatolia. Dia membentuk jaringan perdagangan global pertama dalam sejarah. Sargon adalah seorang penguasa yang cerdik, menempatkan para pengikutnya yang paling terpercaya pada posisi yang berpengaruh di seluruh wilayahnya. Salah satu yang paling penting adalah putrinya, Enheduanna, yang menjadi imam besar Inanna di Ur. Enheduanna, yang kini diakui sebagai penulis pertama di dunia dan mampu memberikan pengaruh signifikan melalui urusan agama dan budaya karena posisinya. Tapi, kejayaan ini nggak bertahan selamanya. Kejatuhan Kekaisaran Akkadia. Setelah Sargon memerintah selama 56 tahun, lamanya akhirnya dia meninggal, dan pemerintahan Akkadia dilanjutkan oleh anak-anaknya. Tapi, mereka bukan Sargon. Putranya Rimus yang melanjutkan kepemimpinannya. Namun, awal pemerintahannya ditandai dengan berbagai pemberontakan dari kota-kota yang sebelumnya ditaklukkan
dan perjuangan untuk mendapatkan kembali ketertiban. Rimush hanya memerintah selama 9 tahun sebelum meninggal dan digantikan oleh saudaranya yaitu Manishtusu yang juga harus menumpas pemberontakan di tahun-tahun awal pemerintahannya. Bagaimana Manishtusu meninggal masih belum jelas. Namun ada kemungkinan dia dibunuh oleh anggota istananya. Kemudian yang memerintah selanjutnya adalah Naram-Sin, putra dari Manishtusu. Naram-Sin diakui sebagai salah satu penguasa Akkadia terbesar, meskipun kontroversial, yang memerintah selama 36 tahun dan memperluas batas kekaisaran serta melakukan berbagai pencapaian militer. Naram-Sin menyebut dirinya sebagai dewa yang hidup. Menurut legenda, ambisi dan keangkuhan Naram-Sin mengecewakan dewa Akkadia dan membawa pembalasan ilahi yang menyebabkan kehancuran Akkad pada masa pemerintahan putranya, Shar-Kalisari. Seperti nenek moyangnya, Shar-Kalisari menghadapi pemberontakan yang kejam sepanjang masa pemerintahannya. Rakyat mulai memberontak, kota-kota yang dulu tunduk kini mulai melawan. Dan yang paling parah, bencana alam melanda. Ada teori yang mengatakan bahwa terjadi perubahan iklim ekstrim. Kekeringan panjang membuat tanah-tanah subur berubah menjadi gurun. Kelaparan terjadi. Kekaisaran mulai melemah. Lalu, datanglah bangsa Guti dari pegunungan Zagros. Dalam serangan brutal, mereka menghancurkan ibu kota Akkad dan mengakhiri kerajaan pertama dalam sejarah dunia. Raja terakhir Akkad, Dudu dan putranya Shu-Turel, tidak memiliki kekuatan yang sebanding dengan raja-raja di kerajaan besar. Mereka hanya dapat memperluas pengaruhnya ke wilayah sekitar kota. Nama mereka jarang dikaitkan dengan tokoh masa lalu mereka, dan akhirnya kota Akkad sendiri pun hilang dari ingatan. Meski kekaisaran Akkadia runtuh, warisan Sargon tetap hidup. Dialah orang pertama yang membentuk konsep kerajaan terpusat. Tanpa dia, mungkin kita nggak akan pernah mengenal konsep kerajaan besar seperti Romawi, Persia, Mongol, atau bahkan negara modern seperti sekarang. Dia membuktikan bahwa asal-usul bukanlah penentu nasib seseorang. Seorang anak petani yang bahkan nggak punya darah bangsawan bisa menjadi raja terbesar di masa itu. Dan yang lebih menarik lagi, kalau kita lihat sejarah, pola ini selalu berulang. Dari Alexander Agung, Genghis Khan, sampai Napoleon, mereka semua memulai dari nol dan berhasil menguasai dunia. Sargon dari Akkad berhasil mengubah dunia dan menciptakan kerajaan pertama dalam sejarah. Tapi, gimana menurut kalian? Apakah Sargon adalah raja terbesar sepanjang masa? Atau ada tokoh lain yang lebih hebat dan lebih pantas menyandang gelar itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Gue bakal baca dan balas komentar menarik. Dan kalau kalian suka video ini, jangan cuma nonton sendirian. Bagikan video ini ke teman, keluarga, atau grup diskusi kalian, biar makin banyak yang tahu kisah epik ini. Jangan lupa juga buat like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Karena masih banyak cerita sejarah keren lainnya yang bakal kita bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa, dan tetap penasaran dengan sejarah dunia.